Kita akan membahas tentang keajaiban rambut yang beruban. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tepat pada surah Rum ayat 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa shaybah wa yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Allah dialah yang menciptakan kalian dari keadaan lemah. Kemudian dia menjadikan engkau sesudah kelemahan itu menjadi kuat. Kemudian dia menjadikan engkau setelah kuat menjadi lemah kembali, bahkan berubah. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menggambarkan kondisi manusia. Pertama, Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita ini dalam kondisi lemah. Allah katakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah keluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian, kalian tidak ada pengetahuan sedikit pun. Bahkan pandangan pun belum melihat, pendengaran pun belum mendengar, tenaga pun belum ada, bicara pun belum bisa. Baru kemudian beranjak waktu, mulailah pandangan bisa memandang, telinga bisa mendengar, kemudian lisan mulai belajar bicara, kemudian kaki mulai bergerak dan begitu seterusnya. Mulai Allah sedikit demi sedikit berikan kekuatan. Sampai pada puncaknya, setelah kita kemudian menjadi remaja dan dewasa, kita menjadi kuat. Kuat secara penglihatan, pendengaran, pemikiran, bahkan mampu mengalahkan makhluk selain manusia. Binatang bisa ditundukkan kepada kita, bahkan gunung-gunung yang tinggi pun bisa didaki, bahkan lautan yang dalam pun bisa diselami, bahkan manusia bisa terbang dengan pesawat dan begitu seterusnya. Tetapi setiap waktu itu ada masanya. Setelah Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kekuatan, thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala kembalikan kita menjadi lemah, bahkan beruban. Sehingga kita lihat apabila orang sudah mulai menganjak dewasa kemudian tua, ada yang kita lihat sebagian mereka terpapah dengan tongkat, terbaring, tidak bisa jalan. Sebagian mereka setruk, sebagian mereka harus diceboki, sebagian mereka harus disuapi, sebagian mereka tidak bisa bergerak. Kemudian Allah katakan, yakhluqu ma yasha. Begitulah Allah menghendaki ciptaannya sesuai dengan kehendaknya. Wa huwal alimul qadir. Dialah zat yang maha mengetahui lagi maha kuasa atas segala-galanya. Syahidnya di sini adalah mim ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Kalimat syaibah itu artinya rambut yang berubah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala gandengkan kalimat dha'fan dan juga syaibah menggunakan wawu ataf? Seolah-olah ada hubung kait antara kelemahan manusia dengan uban yang tumbuh di kepala. Karena umumnya orang yang sudah tua itulah yang berubah.
Ada anak muda yang beruban mungkin kelainan rambutnya, tapi umum manusia itu kalau sudah tua renta nampak ubannya. Bahkan sebagian mereka sudah tidak tersisa rambut hitamnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menarik untuk kita kaji persoalan uban ini. Manusia yang pertama melihat uban siapa? Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Adabil Mufrad, bukan dalam sahih. Dijelaskan dalam sebuah riwayat bahwa awwalun nas ra'a syaibah, manusia yang pertama kali melihat uban adalah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Allah Ibrahim melihat ubannya, maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mengatakan, "Ya Rabb, ma hadha?" Rabb, apa ini? Kenapa di kepalaku ada rambut putih? Ada apa ini? Maka Allah tabaraka wa taala mengatakan, "Waqarun ya Ibrahim." Waqarun ya Ibrahim. Itu tanda kewibawaan manusia, wahai Ibrahim. Orang kalau beruban itu sebenarnya ada wibawa. Maka Nabi Allah Ibrahim mengatakan, "Ya Rabb, zidni waqara." Kalau begitu tambahlah kewibawaanku ini. Maksudnya tambahkan lagi ubanku. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam meminta kepada Allah, justru ditambah wibawanya, maknanya ditambah ubannya. Jadi secara zatnya uban itu tidak aib. Tapi kenapa banyak manusia yang tidak suka dengan uban? Bahkan sebagian mereka malu. Bahkan pernah diriwayatkan dalam sebuah kisah salaf, ada seorang laki-laki saleh, rambutnya beruban. Kemudian hendak meminang seorang wanita. Ketika wanita ini melihat laki-laki saleh itu ada uban di kepalanya, dia tidak mau. Ditolaknya gara-gara hanya satu helai uban yang ada di kepalanya. Maka kemudian laki-laki ini mengatakan, "Ayyaratni, sungguh dia telah menghinaku dengan menolak lamaranku hanya gara-gara satu uban. Bagaimana kalau seandainya yang aib itu bukan uban, tapi perkara lain? Tentu dia jauh lebih menolakku." Padahal dia mengatakan uban itu adalah waqar. Waqar itu artinya wibawa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di dalam surah Maryam, di permulaan ayat-ayat awal-awal, ketika Allah bicara tentang kisah Nabi Zakaria, Allah mengatakan, "Kaf ha ya ain sad, dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'si shaybah walam akun bidu'aika rabbi syakiyya." Kaf ha ya ain sad. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria. Ketika Zakaria berdoa kepada Tuhannya dengan satu doa yang sangat lembut. Apa kata Zakaria? "Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah beruban." Di sini ada kalimat wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su shaybah. Sungguh telah lemah tulang-tulangku dan menyala rambutku. Ishta'ala itu artinya menyala. Ishta'ala yashta'ilu, ishti'alan itu artinya menyala. Jadi kalau seandainya antum menyala rambutnya, berarti itulah uban. Jadi membahasakan uban dengan kalimat menyala. Kemudian Allah katakan, "Walam akun bidu'aika rabbi syakiyya." Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, wahai Tuhanku.
Nabi Allah Zakaria alaihi salam di dalam ayat ini menunjukkan bahwa dia seorang nabi yang beruban. Kan ada ubannya. Bahkan sebagian ulama tafsir mengatakan salah satu sebab diterima doa itu, salah satunya adalah karena uban di kepala. Salah satu mustajab doa itu karena ada uban di kepalanya. Berdalil dengan kisah ini, di mana Nabi Zakaria menyebut kalimat uban di kepalanya saat berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah kabulkan, Allah kabulkan. Karena setiap nabi itu punya doa pamungkas, ikhwan. Dan semua doa pamungkas para nabi sudah diberikan di dunia kecuali nabi kita. Sengaja disembunyikan doa pamungkasnya kelak untuk umatnya di akhirat dalam peristiwa besar yang disebut dengan syafaatul uzma. Tapi semua para nabi doa pamungkasnya diberikan di dunia, termasuk Zakaria. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, apakah nabi juga beruban? Ya. Nabi SAW mengatakan syayyabatni Hudun wa ikhwatuha, telah menjadikan rambutku beruban surat Hud dan kawan-kawannya. Maksud kawan-kawannya itu surah Waqiah, surah Al-Qari'ah, surah Al-Haqqah, surah Idza Syamsu Kuwirat, dan juga surah Sa'ala Sa'ilun bi'adzabin waqi'. Kenapa kemudian surat-surat ini membuat kepala Rasul beruban? Karena surat-surat ini bicara soal kiamat. Surat-surat ini bicara soal ngerinya hari kiamat. Jadi saking berfikirnya Rasul tentang kondisi kiamat, kepikiran akhirnya berubah. Makanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, dari Sabit dari Anas radhiyallahu anhu, dia mengatakan, ma adattu fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lihiyatihi illa 14 sya'ratan bayda. Saya tidak menghitung di kepala Rasul dan jenggotnya kecuali ada 14 rambut yang berwarna putih. Jadi Anas bin Malik memperhatikan janggut dan rambut Rasul. Ya, kurang lebih ada uban di janggut dan di kepala Rasul itu sekitar 14 helai rambut putih. Dari sini menunjukkan bahwa Rasul berubah. Rasul itu juga berubah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lalu apa faedahnya? Apa sih keutamaannya orang beruban ini? Dengarkan wahai para pemilik uban ini. Yang pertama, tadi sudah dijelaskan bahwa uban ini membawa seseorang kepada wibawa. Orang yang beruban itu berwibawa. Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya. Karena dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, inna min ijlalillahi iqrama dhi syaibatil muslim. Sesungguhnya termasuk dari pengagungan kepada Allah adalah menghormati seorang muslim yang sudah beruban kepalanya. Dari sini menunjukkan bahwa perintah dalam Islam, kita harus menghormati orang-orang tua yang beruban. Itu perintah dalam Islam, dan perintah hukumnya wajib. Dan ini menunjukkan Allah hendak mengangkat wibawa orang-orang yang beruban itu dengan memerintahkan orang-orang untuk menghormatinya. Ini yang pertama. Yang kedua, uban itu akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Nabi SAW sampai mengatakan, la tantifus syaibah, ma min muslim yushibu syaibatan fil Islam illa kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Janganlah kalian mencabut uban di kepala kalian. Tidaklah seorang muslim yang memiliki sehelai uban di kepalanya, melainkan uban tersebut akan menjadi cahaya baginya kapan? Kelak pada hari kiamat. Ini yang kedua. Yang ketiga, uban itu mendatangkan pahala setiap satu helai uban yang ada di kepala, ikhwan. Apa kata Rasul? Kata Nabi SAW,
Asy-syaibu nurul mu'min la yushibu rajulun syaibatan fil Islam illa kanat lahu bi kulli syaibatin hasanatin. Uban adalah cahaya bagi seorang mukmin. Tidaklah seorang mukmin memiliki sehelai uban dalam Islam melainkan setiap satu helai uban dihitung satu kebaikan. Selama uban itu tumbuh, maka setiap hari dia dapat satu kebaikan. Hitung saja berapa uban yang ada di kepala antum setiap hari, ya. Cukup sampai di sini? Tidak. Yang nomor 4-nya adalah warufi'a biha darajah. Setiap hari diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sampai di sini? Tidak. Yang kelimanya wa khutta anhu biha khati'atan, dihapus setiap hari satu kesalahannya dengan satu ubannya. Jadi kalau seandainya ubannya banyak, ya makin banyaklah kesalahan dihapuskan. Luar biasa, coba bayangkan. Uban di kepala saja bisa setiap hari dapat pahala, bisa menghapuskan setiap hari dosa, bisa mengangkat derajat manusia, hanya gara-gara uban.